selamat datang. Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah dunia yang sering kali tersembunyi, tapi sebenarnya ada di mana-mana. Ini adalah dunia organisme yang bisa jadi makanan super lezat, jadi obat penyelamat nyawa, tapi di sisi lain bisa juga jadi racun yang sangat mematikan. Yuk kita kupas tuntas dunia jamur untuk menjawab satu pertanyaan penting. Mereka ini sebenarnya kawan atau lawan sih? Pertanyaan ini kelihatannya simple ya, tapi jawabannya, wah itu membuka pintu ke sebuah kerajaan kehidupan yang unik banget. Mereka kan nggak punya daun buat fotosintesis kayak tumbuhan, dan mereka juga nggak bergerak buat cari mangsa kayak hewan. Jadi sebenarnya mereka ini apa? Dan di mana posisi mereka di pohon kehidupan? Mari kita cari tahu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Supaya kita benar-benar paham soal jamur, kita harus tahu dulu apa sih yang bikin mereka ini begitu beda dan spesial, sampai-sampai mereka punya kerajaan sendiri, kerajaan fungi. Jadi, ini dia definisi resminya. Jamur itu ada di kerajaannya sendiri, yaitu fungi. Kunci utamanya ada dua. Cara mereka makan, dan bahan penyusun tubuhnya. Mereka ini jagoan dalam menyerap, jadi mereka menyedot nutrisi dari apapun di sekitar mereka. Dan dinding sel mereka itu bukan dari selulosa kayak tumbuhan, tapi dari zat kuat bernama kitin. Itu bahan yang sama loh yang bikin cangkang serangga jadi keras. Keren kan? Perbedaannya tuh bener-bener fundamental, seperti yang bisa kita lihat di sini. Tumbuhan itu ibaratnya koki. Mereka masak makanan sendiri pakai sinar matahari. Nah, jamur itu konsumen. Karena nggak punya klorofil, mereka nggak bisa fotosintesis. Jadi mereka harus cari makanan dari luar, persis kayak kita. Perbedaan inilah yang membuat mereka ada di jalur evolusi yang sama sekali berbeda. Terus, gimana cara mereka makan? Ada 3 strategi utama. Pertama, sebagai saprofit. Mereka ini tim daur ulangnya alam. Mereka yang ngurusin kayu-kayu mati dan daun-daun gugur. Kedua, sebagai parasit. Nah ini yang nyeremin, mereka bisa jadi mimpi buruk, menyebabkan penyakit di tumbuhan, hewan, dan bahkan kita. Dan yang ketiga, lewat simbiosis. Mereka membentuk kemitraan yang keren banget, contohnya mikoriza, yang bantu akar tanaman menyerap lebih banyak nutrisi. Nah, setelah kita kenalan sama jamur, yuk kita lihat sisi baiknya. Dan percaya deh, sisi baiknya ini, wah, luar biasa banget, dan menyentuh hampir semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Manfaatnya itu ada di mana-mana. Di meja makan kita ada jamur kancing atau tiram. Waktu kita makan tempe atau roti, itu ada peran ragi yang juga sejenis jamur. Di dunia medis, jamur memberikan kita penisilin, antibiotik pertama yang mengubah sejarah kedokteran loh. Dan yang paling penting, di alam, peran mereka sebagai pengurai itu nggak ada gantinya. Tanpa jamur, planet kita bisa-bisa tenggelam dalam tumpukan sampah. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Yang menarik di sini adalah gimana jenis jamur yang beda-beda punya manfaat kesehatan yang unik juga. Jamur shiitake misalnya punya senyawa yang bisa bantu turunin kolesterol. Jamur maitake itu sumber vitamin D nabati yang bagus banget. Bahkan jamur kancing putih yang sering banget kita makan ternyata punya potensi buat melawan tumor. Ini bukan cuma makanan biasa, tapi udah kayak apotek alami. Nah, kalau ngomongin soal nilai, siap-siap kaget ya. Jamur matsutake dari Jepang harganya bisa sampai hampir 30 juta rupiah per kilogram. Gila kan? Kenapa bisa semahal itu? Soalnya jamur ini langka banget, susah dibudidayakan, dan punya aroma serta rasa yang khas banget. Ini bukti kalau jamur juga bisa jadi komoditas mewah yang sangat berharga. Oke, kita udah lihat kan betapa hebatnya jamur. Tapi sekarang kita harus putar balik. Karena di balik semua manfaat tadi, ada sisi lain yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Di bagian ini, kita akan lihat gimana organisme yang sama bisa jadi musuh bebuyutan kita. Mulai dari penyakit yang mengganggu sampai racun yang mematikan, inilah sisi gelap dari kerajaan fungi. Kerugiannya ini macam-macam. Mulai dari yang sepele tapi nyebelin, kayak penyakit kulit panu dan kurap, sampai yang rusak, seperti bikin makanan jadi busuk atau menyebabkan gagal panen. Bahkan ada yang membunuh secara diam-diam, seperti jamur yang menghasilkan aflatoksin di kacang-kacangan, itu racun penyebab kanker. Dan tentu saja, ancaman paling langsung, keracunan fatal gara-gara salah makan jamur liar. Nah ini nih yang paling bahaya. Masalahnya itu ada di kemiripannya. Bayangin, jamur mematikan yang namanya Amanita phalloides itu sering banget dikira jamur merang yang aman dimakan. Kesalahan identifikasi sekecil apapun akibatnya bisa fatal. Inilah kenapa kita nggak boleh sembarangan sama jamur liar.
Jadi, gimana dong caranya biar kita bisa nikmatin manfaat jamur tapi tetap aman dari bahayanya? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal bahas beberapa aturan praktis dan membongkar mitos-mitos sesat yang berbahaya. Oke, memang ada beberapa tanda bahaya umum pada jamur beracun, kayak warna yang cerah, punya cincin di batang, atau ada kantung di pangkalnya. Tapi, ini penting banget ya, ini bukan aturan yang pasti dan mutlak. Penampilan bisa menipu. Karena itu, ingatlah aturan paling aman, satu-satunya yang 100% terjamin. Jangan pernah memakan jamur liar. Titik. Belilah jamur dari sumber yang terpercaya, seperti supermarket atau pasar. Nah, bagian ini penting banget. Tolong perhatikan baik-baik. Mari kita hancurkan mitos-mitos ini sekarang juga. Aman kalau dimakan hewan? Salah. Kelinci bisa makan jamur yang mematikan buat manusia. Direbus racunnya hilang? Salah besar. Racun jamur itu tahan panas. Sendok perak? Itu mitos kuno yang gak terbukti. Hanya yang pahit yang beracun? Justru banyak jamur paling mematikan rasanya nggak pahit sama sekali. Jadi jangan pernah pertaruhkan nyawa Anda pada mitos-mitos ini. Jadi, kalau Anda cuma boleh ingat satu hal dari semua ini, ingatlah kalimat ini. Inilah satu-satunya aturan emas. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada coba-coba. Kalau Anda ragu sedikit saja, sekecil apapun keraguan itu, artinya jamur itu harus dibuang. Kesehatan Anda jauh lebih berharga. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kawan atau lawan? Jawabannya ternyata adalah keduanya. Jamur itu kekuatan alam yang dahsyat, bisa memberi kehidupan, tapi bisa juga mengambilnya. Mereka adalah pengurai sekaligus pembangun, sumber makanan sekaligus sumber penyakit. Tantangan bagi kita bukanlah untuk memilih pihak, tapi untuk belajar memahami, menghormati, dan hidup berdampingan dengan kekuatan mereka secara bijak. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik lagi ke depannya?